Shalom, selamat sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan kami dalam TVRI Siraman Rohani Katolik. Bersama dengan kami dari KMKI Keuskupan Banjarmasin. Bersama saya dengan Laura dan rekan saya, Kevin. Di sini kita akan berbincang mengenai tema yang sangat dekat dengan kita semua, yaitu keluarga. Dan berhadir dengan kita semua di sini, yaitu Romo Albert Slamet. Apa kabar Romo? Kabar sangat luar biasa, baik ya. Baik Pastor, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Kami mohon kesempatannya untuk Pastor untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Laura atas kesempatan yang diberikan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita memulai kegiatan ini dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang maha baik, pada hari yang penuh berkat dan bahagia ini kami kembali memuji kebesaran-Mu atas rahmat yang Kau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan bersharing berkaitan dengan keluarga. Maka kami mohon, ya Bapa, hadirlah bersama kami. Semoga kami yang kami sharingkan di dalam kesempatan ini sungguh-sungguh juga berasal dari-Mu. Engkau sendiri hadir di dalam keluarga kudus untuk memberikan teladan. Maka juga semoga di dalam keluarga sharing-sharing juga berasal dari-Mu mengenai kesetiaan, komitmen, dan tanggung jawab dalam karya perutusan kami masing-masing. Berkatilah kami semua, ya Tuhan, berkatilah kegiatan ini, semoga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Romo, sebelum kita masuk ke tema, jadi kami dan pemirsa ingin mengenal Romo lebih dekat. Jadi apakah Romo bisa memperkenalkan diri lebih dulu? Oke, baik. Terima kasih banyak Saudara Kevin. Ya, seperti ada pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Ya, maka baik juga kalau saya akan memperkenalkan diri, karena nanti juga akan berkaitan dengan Keuskupan Banjarmasin, atau lebih tepatnya juga KMKI di Keuskupan Banjarmasin. Nama lengkap saya Romo Albert Slamet. Ya, ini kalau dari kata ini ada Slamet ya. Mungkin orang berpikir orang Jawa, tapi kayaknya kalau dari wajah ini jelas bukan ya. Saya dari Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Ya, jadi sangat Nusantara ya. Nama dari Jawa, wajah kayaknya tidak jelas ya kelihatannya di mana. Tetapi saya sebagai Imam Diosesan Keuskupan Banjarmasin. Saya tabisan tahun 2022. Saya ditabiskan di katedral sehingga nanti berkaitan dengan tugas-tugas mengapa juga nanti saya dipercayakan di beberapa tugas di Keuskupan Banjarmasin, karena tadi saya sebagai Imam Keuskupan Banjarmasin. Dan juga beberapa bulan yang lalu saya diminta oleh Bapak Uskup untuk menjadi Dirdios KMKI Keuskupan Banjarmasin. Itu perkenalan singkat. Oke, baik Romo. Sekarang banyak umat yang mengenal sekami atau kegiatan anak-anak, tetapi mungkin belum mengenal apa itu KMKI Romo. Jadi KMKI itu apa sih sebenarnya, Mo? Oh iya, baik, terima kasih, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Dari istilah dulu mungkin ada yang bingung ya, karena sebelumnya ada sering kita mendengar KKI ya, Karya Kepausan Indonesia. Lalu tadi Laura dengan Kevin memperkenalkan KMKI. Memang ada perubahan dalam beberapa tahun terakhir ini, dari KKI menjadi KMKI ya, Karya Kepausan Indonesia, menjadi Karya Misi Kepausan Indonesia. Jadi yang ditambahkan itu kata misi. Maka juga nanti berkaitan dengan tema ya, tadi keluarga dikatakan sebagai misi. Ya, maka kalau dikatakan apa itu KMKI ya, jadi atau perubahannya itu dari Karya Kepausan Indonesia ditambahkan kata misi, karena ternyata dalam karya pelayanan ini kata misi itu menjadi sangat utama ya, karena misi itu dipahami bahwa ini adalah tugas atau bahkan kalau bisa dikatakan perintah
utusan dari Yesus sendiri yang mengharapkan supaya kita mewartakan kabar gembira, menjalankan kabar-kabar baik dalam kehidupan sehari-hari dan nanti berkaitan dengan tugas-tugas karya misi itu sendiri. Itu arti mungkin harafiah tentang KMKI. Oke, baik Mo. Ini sekarang Kevin pengen bertanya, kalau boleh dikatakan secara sederhana, mengapa gereja kita ini masih membutuhkan karya misioner di saat ini, Mo? Ya, itu memang tidak dapat dipisahkan ya kalau kita mengingat tadi kalau dikatakan. Karena kalau misi ini pertama-tama kita pahami bukan hanya tugas dari paroki, tempat para pastor bertugas, atau keuskupan, tetapi atau juga bahkan dari gereja, tetapi yang paling utama dipahami itu misi Yesus Kristus. Maka ketika Yesus wafat bangkit, maka misi ini harus tetap berjalan. Memang misi ini dipercayakan kepada para rasul dan nanti turunannya itu kepada para uskup, para imam, tetapi juga diharapkan supaya semua umat beriman itu terlibat. Maka kalau dikatakan mengapa karya misi itu sangat berkaitan dengan gereja, dengan keuskupan, ya memang tidak dapat dipisahkan. Kalau gereja kira-kira dikatakan tanpa misi, maka ya mati, tidak ada karya, hanya sekedar angan-angan tetapi tidak ada aksi nyata. Kira-kira seperti itu. Lalu Romo, bagaimana hubungan KMKI dengan Keuskupan Banjarmasin dan juga apa kira-kira harapan dari Keuskupan Banjarmasin untuk KMKI sendiri? Ya, kaitan yang paling utama ya antara keuskupan dengan KMKI tadi ya, karya misi kepausan Indonesia. Jadi karya atau kalau dikatakan tingkat keuskupan, ya tugas dan karya dari KMKI ini ya membantu karya Bapak Uskup, ya membantu supaya karya-karya Bapak Uskup apa yang menjadi visi misi itu dapat kita bantu. Maka ya kalau hubungannya itu yang paling utama ya kita ini menjadi kaki tangannya Bapak Uskup ya. Maka dalam tugas-tugas karya-karya itu mesti berkoordinasi dengan pihak keuskupan atau di dalam hal ini dengan Bapak Uskup. Jadi kalau misalkan Bapak Uskup itu bangun pagi lalu melihat karya-karyanya, wah ini banyak, lalu dia meminta tolong kita dari timnya, ayo Romo Slamet bersama dengan tim laksanakan yang ini. Maka ya Bapak Uskup, kita membantu Bapak Uskup, tetapi juga karya Bapak Uskup dalam hal ini juga karya perutusan itu semakin ya bukan hanya menjadi lancar, tetapi juga kabar gembira itu diwartakan kepada banyak orang. Kira-kira seperti itu. Kira-kira contoh misi-misi apa saja yang kira-kira KMKI itu lakukan untuk keuskupan? Iya, contoh-contoh atau karya atau mungkin bisa juga dikatakan tugas ya, ada begitu banyak tugas ya. Kalau di Keuskupan Banjarmasin itu selain kita dari KMKI itu ada begitu banyak komisi-komisi ya yang membantu Bapak Uskup. Jadi ada komisi liturgi, ada komisi misalkan seperti Romo Alparis ya, itu komisi Komsos, lalu ada juga komisi seminari, komisi dan begitu banyak. Salah satunya itu berkaitan dengan KMKI dan KMKI ini dalam tugasnya itu masih bekerja sama dengan banyak komisi-komisi karena sangat berkaitan. Maka tadi kalau pertanyaannya apa yang menjadi tugas? Yang pertama itu di bidang pengembangan panggilan. Ya, kalau di pengembangan panggilan itu berkaitan dengan para seminaris. Ya, seminaris itu sebagai calon imam. Lalu juga ada orang-orang yang memiliki perhatian atau juga memiliki panggilan atau bisa dikatakan panggilan terlambat bukan hanya dari para seminaris yang lulusan SMP. Jadi misalkan nih, kalau saudara Kevin pengen jadi imam, ya bisa. Maka pengembangan panggilan dalam proses pembinaannya itu nanti juga memperhatikan orang-orang yang mempunyai panggilan seperti itu. Saya kebetulan juga bertugas di seminari Santo Petrus Banjarmasin. Ya, itu ada di
Gatot di Ventimiglia, maka salah satunya itu berkaitan dengan itu, ya, berkaitan dengan panggilan, bagaimana kemudian pembinaannya. Itu salah satu tugasnya. Lalu kan setiap kegiatan karya misi pasti membutuhkan dana. Nah, kira-kira apakah dari KMKI sendiri itu dananya berasal dari mana? Ya, memang ini kalau kita berbicara tentang dana, ya itu hal yang sedikit sensitif, tetapi ini sangat penting karena ya kegiatan-kegiatan kalau tanpa dana kayaknya tidak bisa ya. Jangankan kegiatan yang besar, kalau kita mau ngumpul, mau ngopi saja itu harus butuh dana. Ya. Maka berkaitan dengan karya KMKI, itu dananya ada banyak sumbernya. Sumbernya yang pertama langsung dari kepausan, dari Roma. Jadi setiap tahun biasanya kita membuat membuat proposal dan kemudian membuat laporan-laporannya. Dan sumber dana yang dari Roma itu dari mana? Ya dari gereja-gereja di seluruh dunia atau keuskupan. Jadi kalau misalkan hari panggilan, beberapa minggu yang lalu kita merayakan hari Minggu Panggilan sedunia. Jadi semua gereja sedunia itu merayakan hari Minggu Panggilan. Nah, semua kolekte persembahan itu semuanya 100% dikirim ke Vatikan, ke Roma. Lalu kemudian dana itulah yang kemudian dibagikan ke semua keuskupan atau negara yang memang masih tergolong masih membutuhkan karya misi. Maka ini juga yang menjadi kebanggaan kita Gereja Katolik dari sistem hierarki dan proses pengelolaan baik itu keuangan ataupun karya-karya misi itu sangat amat jelas ya. Selain dari Vatikan juga dananya dari keuskupan ya, karena kalau kita hanya mengandalkan dari kepausan tentu tidak cukup ya. Ya memang yang dikirimkan di sana cukup banyak ya. Setiap tahun kalau kita menyiapkan laporan dengan baik, kegiatan-kegiatan, kita bisa mendapatkan sekitar 100-an juta. Tetapi untuk begitu banyak kegiatan, itu pasti tidak cukup. Karena di bulan Maret yang lalu, kita mengadakan kegiatan Soma untuk para pendamping anak-anak sekami, itu saja sudah 100-an juta. Maka dananya bukan hanya dari kepausan, tetapi juga dari keuskupan. Selain dari keuskupan, ya dari keuskupan dari mana? Ya dari umat di Keuskupan Banjarmasin. Ya, kalau ada kegiatan juga kolekte hari Minggu dapat sekian persen. Lalu mungkin itu juga karena tadi tugasnya membantu karya Bapak Uskup, sehingga kemudian bisa membantu dalam hal ini. Selain dari keuskupan juga dari paroki. Jadi kalau tingkatannya itu dari Roma, lalu kemudian dari tingkat keuskupan, lalu kemudian paroki. Nah, paroki ini kalau kegiatan KMK itu melibatkan paroki setempat, ya, seperti misalkan kemarin dari Dekenat Banjarbaru atau Dekenat Banjarmasin yang terdiri dari 3 paroki, paroki veteran, paroki Kelayan, katedral. Maka ketika ada kegiatan ini di teritorial Dekenat Banjarmasin, maka selain dari pihak keuskupan yang terlibat dalam hal dana, juga dari paroki-paroki ya. Biasanya dari paroki katedral sekian, dari veteran sekian, lalu kemudian juga dari Kelayan. Nah, selain dari tingkat keuskupan, paroki ya kadang juga harus dari kita sendiri ya, karena jadi semuanya saling berkaitan. Ya, sehingga dananya bukan hanya dari yang 3, tetapi juga bisa jadi dari kita sendiri. Maka kalau kita mengingat beberapa tahun yang lalu, ada jambore di Magelang ya, di Keuskupan Agung Semarang, ya karena itu butuh dana yang sangat besar, maka itu kelihatan bagaimana sumber dana itu kemudian saling kerjasama orang-orang yang terlibat. Dari yang pribadi sekian, dari yang keluarga sekian, lalu kemudian juga dari keuskupan, dan bahkan juga tadi saya katakan di awal dari Roma sendiri. Ya, itu ya kira-kira gambaran berkaitan dana. Berarti KMK ini mendapatkan dana dari tingkat
kepausan, lalu keuskupan, dan juga dari paroki. Dan juga untuk KMKI ini juga tidak hanya untuk mengurus soal anak-anak, tetapi juga sampai dengan panggilan kehidupannya dan juga keluarga. Bukan gitu ya, Pastor ya? Benar, benar. Tadi saya kembali ke bagian ini ya, tugas atau karya dari KMKI. Ya, dikatakan tadi saya di awal sudah mengatakan tentang panggilan, lalu tadi juga Laura sudah mengatakan berkaitan dengan keluarga. Ya, jadi memang salah satu tugas dari tadi kalau yang tugas yang pertama itu berkaitan dengan pengembangan panggilan, yang kedua itu berkaitan dengan pengembangan iman. Nah, berkaitan dengan pengembangan iman ini, salah satunya itu bekerja sama dengan keluarga. Ya, mengapa? Karena keluarga itu sangat amat penting. Maka berkaitan dengan tema kita itu menjadi sekolah. Ya, sekolah artinya proses untuk tumbuh dan berkembang, dan khususnya iman itu tumbuh di situ. Ya, maka kalau dikatakan sebagai sekolah yang pertama dan utama, memang keterlibatan keluarga itu sangat amat penting. Maka berkaitan dengan tugas yang tadi itu pengembangan iman, khususnya kerjasama dengan keluarga, ya pembinaan. Kalau keluarga itu kan bukan hanya masalah kita memperhatikan anak-anak, tetapi juga orang tuanya, lalu orang-orangnya mendampingi. Maka dalam hal pendampingan itulah kemudian bekerja sama dengan keluarga, ya pendampingan anak-anak, bagaimana setiap entah beberapa bulan atau yang sudah direncanakan itu untuk selalu melihat bersama, kumpul bersama untuk melihat ini kira-kira ke depan kita mau buat apa supaya iman anak itu tetap terjaga, dan bukan hanya dijaga, dipelihara, tetapi supaya semakin tumbuh dan berkembang. Karena harapannya, maka dengan kata misi, nah dengan kata misi itu kan, kalau misi itu dari bahasa Latin, ya, dari missio yang mengatakan, atau dari kata supaya kita itu bermisi keluar dari diri kita sendiri. Jadi bukan lagi fokus kepada apa yang saya mau dapatkan, tetapi apa yang saya bisa berikan kepada orang lain. Ya, maka kalau dikatakan sebagai sekolah yang pertama dan utama, ya harus kuat dulu di dalamnya supaya kemudian itu bisa disalurkan atau kita menjadi sarana untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang. Ya, itu jadi kalau yang pertama tadi berkaitan dengan pengembangan iman, salah satunya berkaitan dengan keluarga, tapi juga bisa misalkan berkaitan dengan Komsos, ya bagaimana kerja dengan Komsos itu mewartakan kabar gembira lewat media sosial, ya berkatekes lewat media sosial atau mewartakan kabar gembira tentang apapun itu lewat media sosial. Lalu yang lainnya juga selain kalau kita dikatakan tadi tentang pengembangan iman, lalu juga tentang panggilan, lalu juga ada memang perhatian secara khusus itu kepada anak-anak dan remaja, ya. Anak-anak dan remaja ini kisaran umurnya kira-kira sampai umur 14 tahun. Jadi sebelum masuk OMK, ya, orang muda Katolik, ini yang menjadi fokus juga dari KMKI. Dan memang dalam kerjasamanya, tadi kalau kita mengatakan keluarga, ya itu enggak bisa dipisahkan satu sama lain. Semuanya berkaitan. Sementara kalau pengembangan iman itu kita bisa kerjasama dengan OMK, bisa kerjasama dengan keluarga, atau bahkan komisi-komisi yang lain. Mungkin itu bagaimana gambaran tugas-tugas karya KMKI secara menyeluruh berkaitan dengan tugas-tugasnya. Ya. Oke, Pastor. Nanti kita lanjutkan kembali karena pembicaraan kita semakin menarik dan makin merujuk ke tema kita nanti, keluarga adalah sekolah yang utama. Dan tetaplah bersama kami para pemirsa karena sesaat lagi Siraman Rohani Katolik akan kembali. Terima kasih telah setia bersama kami para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Mari sekarang kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai keluarga adalah sekolah misi yang utama dan terutama. Silakan Pastor dan Kevin. Baik, Pastor.
Kevin pengen bertanya nih, kalau kita melihat pada kenyataan kita saat ini, banyak orang tua yang mungkin merasa tidak memiliki kesempatan atau tidak memiliki waktu karena mereka bekerja dari pagi sampai malam. Pastor, apakah pastor ada satu atau dua pesan kepada para orang tua ini? Ya, terima kasih pertanyaannya Kevin ya. Memang ini salah satu tantangan ya yang dihadapi, saya kira bukan hanya gereja Katolik saja, tetapi juga mungkin agama-agama yang lain ya, atau apapun itu berkaitan dengan keluarga, mengenai kesibukan ya. Tetapi memang saya pikir ya kalau ini menjadi kesulitan, pertanyaannya anak itu menjadi prioritas atau bukan ya. Kalau mungkin mereka bisa menjawab ini, baru kita tahu. Kalau ada yang mengatakan bahwa anak itu tidak penting, maka ya jelas apa yang akan menjadi jawabannya. Karena berarti memang kalau misalkan tidak ada perhatian atau sangat sibuk dengan pekerjaan. Tetapi yang menjadi harapan, ya kalau dikatakan sebagai tantangan sekaligus juga harapan untuk pesan, khususnya keluarga ya, mau sesibuk-sibuknya apapun tentang berkaitan dengan pekerjaan atau bisnis atau apapun itu, jangan lupakan anak ya, karena anak itu bukan hanya menjadi berkat dari Allah yang kita terima yang paling besar, tetapi juga itu ya hadiah dari pernikahan, harapan untuk ke depan, dan cinta orang tua kepada anak itu tidak dapat digantikan dengan apapun selain dengan kehadiran, sapaan, perhatian. Maka pesan untuk tadi kalau dikatakan apa yang menjadi pesan untuk keluarga, maka itu ya, jangan lupa selalu hadir untuk menyapa dan juga mendoakan anak-anak. Dan ya sekarang saya itu kalau pergi kita ke gereja lalu ya melihat anak-anak itu mendampingi anak-anaknya, misa bersama, kegiatan bersama, ya harapannya seperti itu ya. Jadi tidak hanya sekedar kalau misalkan ada keluarga yang kelas menengah ke atas hanya memberi dengan uang silakan kegiatan yang lain, bukan itu, tetapi kehadiran secara fisik, kasih sayang, ya, kebersamaan itu sangat amat penting dan itu mahal bagi orang-orang yang memang mempunyai prioritas dalam hal pendampingan anak-anak. Ya, jadi keluarga itu sebagai role model iman anak yang pertama ya Pak? Iya, benar. Jadi anak-anak itu apa namanya? Dia melihat orang tua itu sebagai idola pertamanya, bukan begitu Pak? Iya, benar, sebagai idola ya, karena ya sejak kecil kita sudah bersama dengan apa itu, dengan keluarga ya. Apa yang jadi kita belum belajar yang lain-lain di sekolah dan seterusnya dengan orang lain, yang kita lihat pertama-tama langsung dari orang tua ya. Langsung dari orang tua, maka harapannya kalau berkaitan dengan keluarga ya itu orang tua atau orang-orang yang terdekat itu mesti memberikan contoh ya. Maka kesaksian yang paling baik ya itu hanya dengan kesaksian hidup ya. Kita boleh berkata-kata atau memberikan nasihat dengan begitu banyak apapun itu sumber, tetapi kalau kesaksian hidup itu tidak menjadi baik dalam hal perkembangan iman, maka tentu itu juga akan menjadi sebuah keprihatinan di dalam perkembangan keluarga. Ya. Dan keluarga itu memang ya kita semua berasal dari keluarga ya. Jadi tidak ada yang tiba-tiba langsung diciptakan dari atas turun gitu ya. Tetapi semuanya dari keluarga. Dan kalau bicara tentang keluarga, memang ada begitu banyak tantangan atau juga dalam kehidupan sehari-hari yang beragam ya. Tapi itu bukan alasan untuk kita menjadi tumbuh dan berkembang, meskipun misalnya ada mengatakan, oh saya dari keluarga yang broken home. Memang kita mengatakan bahwa kita lahir dari, tadi dikatakan apa yang kita lihat. Tetapi dalam perkembangan itu ya, kalau anak itu tumbuh kemudian ada yang memberikan istilahnya masukan, nasihat, ada yang mengajak ke gereja atau bahkan orang tuanya selalu memberikan apa ya, hal-hal yang baik, maka dia akan juga tetap tumbuh ya. Jadi perbedaan
atau tantangan dalam keluarga itu bukan alasan untuk tumbuh dan berkembang. Ya. Mungkin saya tidak tahu ya, mungkin di dalam sharing-sharing kita, kalau kita berkumpul KMKI, saya pernah kayaknya bersharing ya kalau tidak salah. Atau saya pernahkah bersharing tentang kalau saya dari keluarga Muslim? Saya pernah ya atau enggak? Belum ya. Ya, jadi saya itu seorang pastor, tapi ibu saya itu Muslim. Jadi ibu saya Muslim, kakak saya pertama dan kedua Muslim. Mungkin ada mau mengatakan, loh kok bisa jadi romo sementara berasal dari keluarga Muslim, ya. Jadi tadi memang yang saya katakan bisa sebagai sebuah tantangan, tentu juga ada sebuah pergulatan dalam pertumbuhan iman. Tetapi ketika orang tua itu mendukung saya mau jadi imam, lalu kayak mengingatkan, ini hari Minggu pergi ke gereja dan seterusnya, ya. Jadi ternyata perbedaan itu pun menjadi indah. Kalau saya membayangkan itu sebuah lukisan ya, itu kan menjadi indah kalau banyak warna. Tetapi satu itu yang pasti kalau kita saling mendukung dan mendoakan, ya. Maka memang yang idealnya atau harapan orang pada umumnya yaitu berasal dari yang keluarga yang setiap hari berdoa mengajak, tetapi kenyataannya kita berhadapan keluarga yang tidak selalu demikian, ya. Kalau tadi dikatakan kayak bagaimana dengan yang sibuk, ya seperti itu. Tetapi lalu kemudian jangan sampai kita berpikir, oh karena orang tuanya sibuk, lalu anaknya ini pasti akan menjadi anak yang tidak baik. Tidak seperti itu, ya. Jadi memang harus banyak yang terlibat. Bagaimana mereka mendampingi. Lalu karena orang bertumbuh, kata keluarga mungkin ini kita ada keluarga inti, ya, ada keluarga inti. Kalau saya membayangkan itu dari bapak, ibu dan seterusnya yang membuat iman kita tumbuh dan berkembang. Tetapi juga ada keluarga dalam hal panggilan atau dalam komunitas, ya. Maka kalau dalam gereja Katolik itu sangat kuat ya, yang dikatakan sebagai keluarga. Selain keluarga inti, nanti kita di tempat kita di mana tinggal itu nanti ada komunitas, ya, ada komunitas. Kalau Kevin dari paroki mana? Kalau Kevin sendiri dari paroki Landasan. Dari Landasan Ulin ya. Lalu komunitasnya komunitas apa? Komunitas Kevin dari komunitas Stefanus. Komunitas Stefanus. Kalau Laura? Saya dari paroki Bunda Maria Banjarbaru. Maria Banjarbaru, lalu dari komunitas? Komunitasnya Santa Clara. Ya, Santa Clara. Ya, jadi kata komunitas itu bisa dikatakan juga sebagai keluarga. Ya, maka memang tidak bisa dipisahkan dan kita bisa tumbuh berkembang juga lewat komunitas. Ya, saya kira juga Bapak, Ibu dan saudara-saudari khususnya di Keuskupan Umat di Keuskupan Banjarmasin, ya, pertama-tama bertanya kepada diri sendiri, saya ini dari komunitas mana, dari keluarga mana, supaya dari sini kita kemudian mengenal identitas kita, sehingga dalam perkembangannya bisa bekerja sama. Ya. Itu berkaitan dengan dengan keluarga, tumbuh. Ada banyak tantangan, bisa dari dalam diri sendiri, tetapi ada juga bisa dari luar. Ya. Kalau dari dalam itu artinya, tadi kalau kita mengatakan misalkan ada keluarga yang broken home atau mungkin yang sibuk, keluarga itu bisa kita katakan dari dalam. Tetapi ada juga yang dari luar, ya, karena kenyataannya kan ada nih keluarga yang baik-baik saja semua, tetapi ternyata tantangannya dari luar. Dari luar itu ketika misalkan dia sudah mulai, karena ketika mulai SD, SMP, SMA itu kan sudah mulai dengan orang lain, ya teman-teman. Maka ini juga sangat mempengaruhi. Maka ketika dikatakan tadi memang keluarga itu menjadi yang utama dan pertama, ya, keluarga bukan hanya keluarga inti saja orang tua, tetapi juga harapannya itu orang-orang yang terlibat, yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, dalam karya, dalam misi seperti itu. Karena tantangan dari luar, wah itu sangat besar ya. Apalagi dengan zaman sekarang ini dengan apa? Ya, gadget yang sekarang ini, dengan media sosial. Dengan media sosial ini ya memang kita pasti punya pengalaman ya. Jadi
bisa itu menjadi sarana supaya keluarga itu semakin akur, ya, maka dalam keluarga pasti ada ini ya, ada grup keluarga ya. Ada grup keluarga ya. Iya, iya benar. Yang harapannya itu yang jauh semakin dekat, yang dekat makin dekat. Ya harapannya. Tapi tadi itu kadang menjadi sebuah keprihatinan ketika yang dekat itu kemudian menjadi jauh, ya. Atau kadang kalau saya melihat di media sosial, saya berkarya atau dalam proses pembinaan untuk menjadi imam, itu kan menjadi imam itu minimal 12 tahun ya, 12 tahun sekolahnya. Lalu kemudian tinggal di seminari itu asrama. Jadi itu bisa saya katakan juga sebagai keluarga yang membentuk saya tumbuh dan berkembang. Nah kadang ada sebuah keprihatinan ketika kita melihat media sosial gitu ya, lalu teman-teman mungkin bertemunya baru sekali dengan keluarga yang mana, lalu menyebut dengan sebutan artinya yang sangat akrab gitu ya. Padahal sebenarnya tidak begitu kenal. Sementara kita yang sehari-hari bersama, makan bersama, olahraga bersama, ketika sakit tidak ada mengunjungi atau dan seterusnya, itu kadang menjadi sebuah keprihatinan ya. Maka kalau berkaitan tadi dengan media sosial ya tentu ada sangat hal yang positif, tetapi juga ada hal-hal yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan supaya kebersamaan itu tetap ya. Misalkan kalau makan bersama ya, makan bersama supaya kalau makan bersama kan harapannya misalkan tidak membawa tidak membawa HP ya di meja makan, karena bisa berbincang-bincang. Karena kalau sudah masing-masing sibuk dengan HP di meja makan, ya sudah kebersamaan dan mungkin berbicara tentang apa yang menjadi kerinduan anak kepada orang tua atau kepada teman-teman, ya. Dialognya hilang. Gitu. Dialognya hilang. Padahal kan dialog itu sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari itu. Tanpa dialog itu nanti kita hanya saling mengandaikan, akhirnya kita menjadi asing, salah persepsi, lalu akhirnya jatuh pada menyalahkan atau menjudge orang, kok begini-begini, padahal dialognya itu tidak jalan, ya. Lalu Pastor, ada sesuatu yang menarik buat saya ya. Kan sekarang ini kita dekat sekali dengan internet dan gadget itu. Lalu kalau hari ini seorang anak itu lebih banyak belajar dari internet dibandingkan dengan orang tuanya. Terus apakah sekarang peran orang tua itu sudah hilang atau berkurang? Ini pertanyaan yang sangat menantang ya, menantang tetapi sekaligus juga mungkin jawabannya bisa dari segala macam sudut pandang ya. Tetapi apapun itu yang berkaitan dengan media sosial, maka Paus kita sekarang, Paus Leo ke-14 ya, itu dengan sangat tegas mengatakan bahwa kehadiran manusia itu tidak ada yang bisa menggantikan. Ya, kehadiran orang tua dalam hal pendampingan keluarga itu tidak bisa menggantikan. Karena kalau kita melihat kembali, merenungkan kembali dengan perkembangan AI yang sangat modern pun, kita harus pahami bahwa itu adalah buatan manusia. Ya, maka jangan sampai otak atau pikiran kita, kreativitas kita mati, hanya kita dituntun oleh AI itu ya. Bahwa itu sangat positif, iya, sangat membantu kita, iya, baik dalam belajar, di dalam pendampingan, itu sangat amat penting. Tetapi sekali lagi yang diingatkan oleh Paus Leo, jangan sampai menggantikan posisi kita manusia untuk hadir, menyapa, ya tadi dikatakan berdialog untuk di dalam pendampingan. Jadi kalau dikatakan apakah itu mengganti posisi orang tua, saya kira tidak ya. Bagaimanapun posisi pendampingan itu sangat amat penting dari sisi orang tua. Lalu dari sisi anak, ya memang ada juga sekarang salah satu tantangan, ada beberapa kita kadang berhadapan dengan anak, ya udah pokoknya dikasih HP, masalah selesai, ya. Nanti dia
entah masuk kamar, entah main seharian, bagi dia udah selesai. Tetapi pertanyaannya apakah itu membuat dia tumbuh berkembang, ya, khususnya di dalam hal iman atau juga di dalam hal relasi dengan, karena ya kalau sudah masuk kamar, ya maka pasti komunikasi dalam hal komunitas itu pasti agak berkurang atau bahkan bisa dikatakan hilang. Ya, maka bagaimanapun posisi kehadiran kita sebagai pribadi manusia itu hadir di dalam ya kebersamaan itu tidak ada yang bisa menggantikan, ya. Maka memang orang tua harus punya cara, ya, punya cara bagaimana cara mendampingi. Tadi saya katakan saya bertugas di seminari menengah. Saya mendampingi calon-calon imam. Itu kalau saya beri tugas, ya, tolong kerjakan ini yang berkaitan dengan tulisan atau esai atau membuat makalah, itu hanya dalam waktu 10 menit bisa selesai. Hanya menggunakan AI, ya. Tapi saya tidak mau kalah ini lagi. Wah, kalau hanya seperti itu, ya pertanyaannya mungkin kalian bisa mengerjakan, tapi apakah sungguh-sungguh memahami? Maka silakan membuat makalah, karena ini kan masih tingkat SMA. Sehingga kemudian membuat makalah, nanti habis itu presentasi satu-satu. Maka ketika presentasi itu akan kelihatan dia menguasai bahan itu sampai di mana atau tidak. Itu salah satu. Sehingga sekarang proses pengajaran kami di seminari, yaitu meskipun setingkat SMA, itu seperti anak kuliah sekarang. Jadi baru masuk 1 bulan ke depan mau belajar apa, beri tema, habis itu dibagi, lalu kemudian presentasi mempertanggungjawabkan. Karena kalau tidak, tadi seperti keprihatinan Paus Leo ke-14, ya. Jadi pikiran kita, akal budi kita tidak berkembang. Jadi sehingga hidup kita itu diatur oleh AI. Tanpa AI rasanya, tanpa media sosial, lalu kita menjadi mati, tidak bisa berkreativitas, ya. Maka juga itu seperti kami para imam, ya. Kalau kami mau khotbah di gereja, seperti kemarin, beberapa hari yang lalu kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, ya. Kalau kita membuat khotbah tinggal di AI, buatkan khotbah hari Minggu Tubuh dan Darah Kristus, itu sudah dibuatkan. Tetapi kemudian pertanyaannya, apakah itu membuat saya tumbuh berkembang, semakin dekat dengan Tuhan, Ia memanggil saya. Ya. Itu kira-kira gambaran kalau pertanyaannya tadi posisi berkaitan dengan keluarga dihadapkan dengan media sosial atau AI. Ya. Satu hal lagi, Pastor. Kan ya tadi berkenaan dengan AI lalu peran orang tua, bahwa internet dan AI ini kan sempurna banget kelihatannya, ya. Sementara kalau orang tua itu tidak ada yang sempurna. Mereka selalu belajar dari waktu ke waktu. Nah, apakah seorang anak itu berarti tidak harus mempunyai orang tua yang sempurna untuk menjadi seorang anak yang baik, tetapi memerlukan orang tua yang selalu hadir untuk dekat dengan anak-anak? Ya, saya kira itu sangat penting, ya. Kalau saya katakan tadi di awal sebagai apa itu kehadiran. Memang kata sempurna ini dari sudut pandang ya. Kalau harafiah sempurna berarti baik semuanya. Tetapi kalau berbicara dengan pendampingan iman, kata sempurna ini belum tentu dipahami, tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan, ya. Maka kata sempurna itu bahwa tadi ada keluarga yang tidak sempurna sekalipun, itu kadang kalau kita karena tadi bicara tentang sekolah iman, ya, maka kita melihat dari kacamata iman, bahkan terjadi kesulitan atau tantangan ketidaksempurnaan, itu kadang diizinkan oleh Tuhan untuk iman kita itu tumbuh dan berkembang. Ya. Seperti saya tadi katakan bahwa saya dari keluarga Muslim. Mungkin ada orang yang mengatakan, oh Romo tidak sempurna karena untuk menjadi Romo harus dari keluarga Katolik. Tetapi kalau itu diizinkan oleh Tuhan, supaya panggilan saya itu tumbuh dan berkembang, ya mengapa tidak? Di dalam teks kitab suci pun kalau kita melihat misalkan dalam perjanjian lama, ya, Ayub, ya. Ayub itu kan tokoh besar, ya. Tokoh besar, dan dia bahkan menjadi tokoh atau panutan umat beriman. Kita tahu bagaimana cara hidupnya, dia orang yang sangat kaya raya, lalu kemudian juga orang yang hidupnya baik dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memberikan dia cobaan, memberikan dia penyakit
lalu semua hartanya, kepunyaannya, hewan-hewannya itu bahkan dibunuh oleh Tuhan. Ya mungkin kita akan mengatakan, loh kok Tuhan jahat ya, dan seterusnya. Tetapi ternyata Tuhan itu menguji imannya supaya naik kelas. Maka tadi kehadirannya itu sangat penting ya, kehadiran orang tua. Ya. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah ini. Baik pemirsa, terima kasih karena telah setia menunggu kami. Oke Mo, tadi Romo berbicara tentang orang tua sebagai role model kepada anak. Itu tadi sungguh sangat menarik Mo. Jadi Kevin, ada beberapa pertanyaan yang mungkin sedikit menarik. Bagaimana jika keluarga itu berkata bahwa kami ini keluarga biasa Mo, bukan aktivis gereja. Menurut Romo, apa tanggapan Romo? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, karena kadang ini menjadi alasan untuk orang-orang tidak mau terlibat ya. Kalau kita melihat murid-murid Yesus, apakah ada yang sempurna? Ya, kita melihat Petrus dari seorang nelayan, ya, bahkan beberapa yang lain dikatakan sebagai orang-orang yang sangat sederhana. Tetapi ketika Yesus mengatakan, ikutlah aku, maka sebenarnya bukan alasan itu, karena saya bukan dari keluarga yang sangat terlibat di gereja dan seterusnya. Tetapi paling utama itu bagaimana diri kita mau terlibat. Nah, saya tadi kan sudah bercerita ya, bagaimana saya pun juga bukan, atau saya mengatakan bahkan dari keluarga dari keluarga yang Katolik yang aktif, lalu ibu saya dari Muslim yang pasti tidak ke gereja dan seterusnya. Tapi itu bukan alasan bagi saya untuk mau terlibat. Nah, saya ini sudah bersharing ya. Sekarang kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman Kevin dan juga Laura bagaimana terlibat dalam kehidupan menggereja ya. Ya mungkin sekarang, ini saya sekarang jadi hostnya lagi ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan ya. Kevin, boleh enggak ya bercerita singkat atau bagaimana sih berkaitan dengan itu, terlibat di dalam peranan keluarga itu memang tumbuh berkembang lalu terlibat dan seterusnya. Boleh bersharing, mau dari mana saja. Oke. Mungkin sebelumnya keluarga Kevin ini puji Tuhan bisa dibilang keluarga yang aktif di gereja juga Mo. Jadi entah kegiatan Sekami, Jamnas, Jambore Nasional Sekami itu disupport oleh orang tua. Jadi mau berangkat kemana, entah kita mau kunjungan ke gereja yang di pedalaman yang jauh itu tetap didukung, entah dari mental ataupun dari uang. Wah, berarti kalau didukung tidak perlu ragu ya. Karena kalau tidak didukungkan itu pikiran nanti pulang harus melapor dan belum lagi takut nanti kalau dicari, dimarahi. Iya. Berarti sangat baik ya. Terima kasih, sangat didukung ya. Kalau dari pengalaman Laura kira-kira gimana? Kalau saya berasal dari keluarga yang memang ibu saya dulu adalah seorang Kristen. Lalu menikah dengan ayah saya, dia sekarang menjadi seorang Katolik. Dan kebetulan ya saya dididik dari kecil memang secara Katolik. Lalu dengan keluarga besar yang ya semua agamanya itu ada. Buddha ada, Hindu ada, Konghucu ada. Semuanya itu lengkap. Nusantara ya. Untungnya keluarga besar memang seperti itu dan toleransinya pun sungguh sangat baik. Dan saya sangat bersyukur dengan itu. Untuk semua kegiatan pun saya sangat didukung. Karena kedua orang tua saya sekarang puji Tuhannya juga sebagai aktivis gereja. Menjadi seorang prodiakon. Dan saya melihat hal tersebut itu baik dan bagus. Jadi sehingga saya mengikuti, oh itu yang perlu saya jalani. Oh seperti itulah yang perlu saya ikuti. Begitu Pastor. Terima kasih banyak ya, luar biasa. Jadi memang kalau kita melihat bagaimana Kevin dan Laura itu keterlibatan dalam keluarga tumbuh dan berkembang, maka ya tidak heran ya kalau kita memperhatikan baju mereka ini ada tulisannya KMKI ya. Jadi sehingga memang mereka luar biasa terlibat di dalam karya KMKI ini, bukan hanya menjadi berkat lah ya. Maka sekarang kita akan
masuk di dalam ya pengalaman atau sharing ya. Kalau tadi saya mengatakan karya mendampingi ini, mendampingi anak sekami, Soma dan seterusnya. Pengalaman Kevin ya bagaimana berhadapan atau mendampingi terlibat langsung ya, karena Kevin udah berapa tahun di KMKI? Dari 2022 Mo. Wah, sudah Cukup lama Mo. 2022 itu sudah tahun ke empat ya, udah mau kelima ya. Nah, maka bagaimana pengalaman terlibat langsung berhadapan dengan KMKI itu? Boleh bersharing ya. Kevin pertama kali masuk di KMKI ini setelah Kevin mengikuti kegiatan Jamnas di Pontianak dulu Mo, tahun 2018. Karena di situ kan Kevin mulai aktif. Jadi dari situ Kevin mulai diajak oleh Dirdio sebelumnya, Romo Ping. Kevin ya, daripada kegiatanmu sebelumnya ini sia-sia, kenapa nggak ikut bantu pastor di KMKI sini ya. Jadi dari situ Kevin mulai bantu-bantu. Yang Kevin dari no clue, nggak tahu apa sih itu KMKI, bergerak di bidang mana sih KMKI itu, sampai sekarang oh KMKI ini mendampingi anak-anak. KMKI sebenarnya nggak mendampingi anak-anak. Apa aja Cek KMKI itu Cek? KMKI selain yang mendampingi, memang kita kan sekarang ini fokus anak-anak dan remaja, tetapi kan juga seperti kata Pastor bilang tadi, untuk pendampingan iman, untuk panggilan, dan juga untuk yang orang sakit, lalu tentang para imam dan para biarawati juga ada di situ. Jadi mungkin keluh kesahnya itu kita di bagian berangkat ke pedalaman-pedalaman itu Mo. Susahnya dari perjalanan, entah dari menghubungi mereka yang susah sinyalnya itu Mo. Iya. Ya, mungkin itu dikatakan keluh kesah ya, tapi tadi dikatakan sebagai sekolah iman, ya tenang, itu diizinkan oleh Tuhan supaya karya kita itu semakin dimurnikan dan juga tahan banting. Ya. Lalu pengalaman Laura terjun langsung berhadapan dengan pendampingan KMKI itu seperti apa? Mungkin bisa bersharing. Kalau di KMKI ini, memang saya dibilang cukup lama juga di KMKI. Sebenarnya untuk pengalaman untuk menjadi seorang pendamping KMKI ya, dari semenjak saya kecil ya. Karena dari dulu saya melihat orang tua saya, terutama ibu saya adalah seorang guru sekolah minggu dulunya. Jadi ibu saya dulu guru sekolah minggu, saya melihat itu sebagai kayak, wah menarik ya menjadi guru sekolah minggu. Lalu saya pun belajar terus untuk menjadi seorang guru. Dan sampai sekarang saya pun kan awalnya kan tinggalnya bukan di Kalimantan ya, tapi dari Jakarta pindah ke sini melihat ada kekosongan untuk pendampingan anak di gereja. Saya ikut untuk pendampingan tersebut untuk merasakan, oh kok anak-anak di sini kok tidak ada pendampingan begitu. Jadi saya mengikuti pendampingan, mulai belajar untuk menjadi guru, dan itu menjadi suatu kesenangan buat diri saya sendiri. Dan kebahagiaan, dan itu menjadi buah-buah yang manis. Dan terutama sekarang saya menjadi yang udah cukup lama di KMKI, lalu ada Jamnas, ada Sekuban Camp, dan Kevin ini merupakan kalau bisa dibilang dia adalah murid saya. Ya kalau bisa dibilang dia ini murid saya. Kevin ini adalah murid saya, dan ya puji Tuhannya buahnya sudah ada gitu. Memang buahnya tidak bisa kita langsung lihat pada saat itu, tetapi membutuhkan waktu proses untuk iman seorang anak itu. Mungkin nanti di kemudian hari seperti pastor kan, atau misalnya nanti Kevin siapa tahu nanti berbuah menjadi seorang imam. Ya kita kan tidak ada yang tahu, atau menjadi seorang suster tidak ada yang tahu. Ya, berarti ini wah luar biasa ya pengalamannya. Berarti tugas dari Kevin ini harus mencari lagi ya, mendampingi, mencari penerus. Ya regenerasi, karena kan gereja di masa depan awalnya itu dari anak-anak. Pondasinya itu dari anak-anak. Jadi ya kita ibaratnya sekarang ini kita lagi menabur benihnya, lalu nanti bertumbuh, lalu berbuahnya nanti di kemudian hari. Seperti Kevin dulu kecil, saya yang menabur. Lalu nanti berkembangnya seperti apa, nanti berbuahnya kemudian nanti bisa kita lihat. Wah, luar biasa ya. Ini sekaligus juga ya menjadi harapan di
di paroki-paroki, di stasi, di komunitas, dan bahkan tingkat keuskupan supaya regenerasi dalam hal pendampingan bukan hanya kepada anak-anak tapi di segala macam sisi itu supaya pendampingan itu berjalan. Jadi dari kisah mereka berdua tadi, mereka terlibat di awal mengikuti, ya, lalu kemudian habis itu mendampingi, dan harapannya ke depan juga akan ada buah-buah yang dihasilkan. Ya, lalu tadi Kevin sudah mengatakan bahwa perjalanan yang jauh, kadang sulit sinyal. Apakah itu hanya itu saja kira-kira kalau mau dikatakan sebuah tantangan, atau mungkin sekaligus juga harapannya? Ya kan, kalau berkaitan dengan tantangan, oh jalannya sulit. Lalu kalau ada tantangan yang lain silakan. Lalu mungkin harapannya, ya harapannya jalannya sudah bagus misalkan ya. Atau berkaitan yang harapan ya. Harapannya ke depan makin banyak para pendamping yang mau terlibat. Itu harapannya. Ya kalau misalnya jalan ya bukan urusan kita lah, bisa dibilang gitu ya. Tetapi paling tidak kita yang dari umat Katolik sendiri pun mempunyai rasa untuk kesadaran untuk mau melayani. Ya memang dibilangnya kecil ya kecil, tidak dibayar. Tetapi dari situlah nanti akan ada bentuk suatu buah yang akan kita bisa lihat dari anak-anak tersebut atau dari keluarga-keluarga tersebut. Ya. Baik, terima kasih. Jadi memang ada harapan supaya kita itu semakin banyak ya. Memang mencari para pendamping itu bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang sulit, ya. Karena tadi Laura mengatakan tentang pelayanan ya. Jadi membedakan pekerjaan dan pelayanan. Kalau pekerjaan itu orang hitung untung rugi, waktu. Tapi ketika pelayanan memang harus berkorban ya. Dari hati bagaimana orang mau berkorban. Lalu kalau dari Kevin sendiri ada enggak harapan untuk, kalau tadi dikatakan untuk para pendamping, lalu berkaitan dengan kita tema tentang keluarga ya. Apakah selama ini kalau mendampingi anak-anak memang selalu berhadapan dengan orang tua yang langsung mendukung atau kadang ada juga kesulitan? Ya, Kevin juga mungkin berharap semua orang tua itu dapat mendukung anaknya, entah untuk membantu kegiatan di sekami. Seperti kadang ada orang tua yang melarang anak-anaknya, sudah kamu jangan ikut sekami, ya. Lebih baik fokus di sekolah. Harapan Kevin tuh mungkin orang tuanya lebih terbuka kepada anaknya. Kalau bahwa gereja tuh membutuhkan loh untuk membantu mengajari anak-anak seperti yang dikatakan Laura tadi. Oh ya, itu salah satu tantangan sekaligus juga yang menjadi harapan ya. Lalu kalau pertanyaannya, kalau tadi kan nanti kalau kita bicara tantangan terus atau hal yang ini nanti kita dikira mengeluh, tapi bukan itu ya. Sekarang mungkin pertanyaannya, kalau seandainya atau bukan seandainya ya, yang membahagiakan ada enggak? Karena kalau sampai bertahan tadi Kevin mulai dari tahun 2022 ya sampai sekarang ini tentu pasti ada hal yang menggembirakan. Mungkin singkat apa yang kira-kira membuat Kevin itu bisa bertahan dan bahagia? Oke. Mungkin dari Laura dulu boleh? Oh, saya dulu kah? Harapannya. Apa tadi Pastor? Harapannya yang membuat saya gembira, bahagia ya. Oh, pertama itu adalah senyum. Iya, asik. Senyum dari anak-anak yang bisa kita bina itu senyumnya itu wah sungguh luar biasa, itu langsung menyentuh ke hati bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Mantap, luar biasa. Jadi senyum tapi di balik senyum itu luar biasa. Dari Kevin mungkin satu kata atau dua kata kalau senyum, kalau ini apa kira-kira? Mungkin dari senyum anak-anak itu yang bisa membuat Kevin semangat untuk terus mengajari mereka. Ya, Pastor, pembicaraan kita sungguh sangat menarik selama 1 jam ini, Pastor. Dan kesimpulannya, bagaimana Pastor tentang keluarga merupakan sekolah misi yang utama dan terutama? Iya, kalau mau dikatakan sebagai sebuah kesimpulan, memang bicara tentang keluarga, ya tadi saya katakan bukan hanya bapak dan ibu, saudara-saudari, tapi juga ada keluarga di sekolah bagi anak-anak, keluarga di komunitas, dan ini mesti
saling bekerja sama. Jadi tidak bisa orang tua hanya menyerahkan ke paroki, ke KMKI atau kemana, ini silakan diurus. Enggak, tetapi harus bekerja sama, saling membantu sama lain. Dan kemudian harapannya ya, semua keluarga terlibat, karena dengan keluarga terlibat, iman anak semakin tumbuh dan berkembang, dan apa yang menjadi harapan baik dari keuskupan atau terlebih khusus dari keluarga, itu bisa tercapai, anak yang tumbuh menjadi anak yang kreatif, tetapi juga imannya semakin tumbuh dan berkembang. Itu sebagai, ya mungkin mau dikatakan sebagai kesimpulan dari apa yang kita sudah bahas ini. Ya. Baik, Pastor dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kita akhiri dengan doa penutup. Mungkin Pastor bisa memimpin doa dan memberikan kami berkat. Oke, baik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kehadiran-Mu yang boleh kami alami dalam tugas karya yang Kau percayakan kepada kami. Kami mohon berkat-Mu untuk keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudari kami, juga keluarga dalam panggilan, keluarga dalam komunitas, dalam pekerjaan karya yang Kau percayakan kepada kami, dan semua orang-orang yang kami jumpai dalam hidup ini. Bapa yang Maha Baik, semoga melalui sharing kami pada kesempatan ini semakin menguatkan kami satu sama lain, menguatkan tugas pelayanan yang Kau percayakan kepada kami, dan terlebih khusus kami boleh saling mendoakan keluarga kami masing-masing. Semoga kami boleh belajar dari keluarga kudus di Nazaret, setia dan masing-masing mau berkorban demi kebahagiaan anggota komunitas, dan terlebih khusus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami mohon berkat-Mu untuk segala karya pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Tuhan bersama-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, karya yang dipercayakan kepada kita. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Sampai jumpa lagi di Siraman Rohani Katolik berikutnya. Terima kasih.